Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama kita di sini pada Focus Solution Indonesia. Tentu malam hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Made Swinton, yaitu the only HR practitioner who is healing expert. Dan malam hari ini kita akan membahas topik mengenai hipnoterapi untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, berawal dari saat ini di mana pada masa pandemi banyak sekali memang karyawan baik itu dari perusahaan swasta maupun perusahaan yang bergerak di BUMN yang di PHK, dirumahkan, namun juga masih ada tetap yang bekerja dan disesuaikan dengan jam operasional perusahaan itu sendiri. Nah, mengangkat dari hal tersebut, kita akan menanyakan kepada Pak Made, yaitu terkait dengan hipnoterapi, bagaimana mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan di masa saat ini atau di masa pandemi. Nah, sebelum kita mengawali ke pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita pertanyakan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan produktivitas kerja. Oke, baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Made Swinton. Bisa saya awali dengan begini ya. Kalau Anda sakit ya, berobat kan? Kemana ini berobat? Jadi obat ke Rumah sakit, sesuatu, puskesmas, kerjaan kan gitu ya. Tapi kalau perusahaan sakit, satu-satunya obat adalah produktivitas karyawan. Jadi produktivitas itu apa sih? Ya, produktivitas itu banyak sekali pengertiannya. Ya. Ada yang mengartikan bahwa input dibagi dengan output kali satuan waktu. Itu juga disebut dengan produktivitas. Semakin kecil inputnya, outputnya semakin besar, dikalikan satuan waktu, ya hasilnya menjadi semakin besar, sehingga produktivitasnya menjadi semakin besar. Demikian juga sebaliknya. Nah, ada juga yang mengatakan secara filosofis nih, yang namanya produktivitas itu adalah seseorang yang memiliki satu kerangka berpikir di mana selalu berusaha hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Nah, bisa juga kita sebut yang namanya produktivitas itu merupakan satu gabungan dari efektivitas dan efisiensi. Bisa juga, atau bisa juga disebut dengan bahwa seorang karyawan itu bekerja secara giat, secara bergairah, memiliki etos kerja yang baik. Itu juga bisa disebut dengan produktif. Orang yang produktif sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, nah itu yang disebut dengan produktivitas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas itu tentunya banyak sekali ya. Pengalaman, pendidikan, sistem, alat kerja, termasuk juga kondisi kerja yang diciptakan oleh atasan, kerjasama, dan lain sebagainya. Faktor stres, konflik di dalam perusahaan itu juga mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan. Gitu. Nah, apalagi dengan kondisi yang saat sekarang ini ya, khususnya di Bali karena Bali mengandalkan perekonomiannya itu adalah di pariwisata, sehingga turis itu tidak ada datang ke Bali sesuai dengan harapan, sehingga hotel-hotel ataupun restoran atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata saat sekarang ini sulit untuk berbicara yang namanya produktivitas. Gitu. Namun demikian, ya, kalau perusahaan itu memiliki satu karyawan atau kumpulan karyawan-karyawan yang produktif, maka perusahaan saat sekarang
Kenapa? Karena karyawannya itu bisa dengan fleksibel, ya, diajak berubah sekarang ini, ya, bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih giat lagi, ya, supaya apa? Supaya perusahaannya ini survive, supaya perusahaannya ini menghasilkan uang. Gitu. Kalau misalnya perusahaannya tidak menghasilkan uang, di mana biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu tetap ada, ya tentunya juga daya tahan perusahaan itu ada batasnya. Ya sehingga dengan demikian pada akhirnya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Gitu. Tapi kalau karyawan itu memang sudah dasarnya memiliki kemampuan produktif yang baik, ya, di PHK dari satu perusahaan dia itu bisa survive. Apakah secara mandiri atau justru direkrut oleh karyawan-karyawan yang lain, perusahaan yang lain, gitu. Jadi ada dua hal di sini bisa saya sarankan kepada karyawan. Kalau Anda yang masih bekerja sekarang ini di mana perusahaan masih bisa membayar, ya, bersyukurlah. Caranya adalah dengan memelihara perusahaan itu sebaik-baiknya. Disuruh kerja apa aja, kerjakan aja. Gitu. Karena apa? Karena bagi seorang pengusaha saat sekarang ini tidak mudah untuk bisa menghidupi perusahaannya. Gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit harus dapat imbalan ini, imbalan itu. Itu nanti kalau ya perusahaan itu sudah survive. Untuk sekarang ini mesti bersama-sama berjuang supaya perusahaannya itu bisa bangkit dulu. Apakah bisa lebih loyal kepada perusahaan pada saat seperti ini? Meningkatkan produktivitas. Loyalitas itu penting, tetapi yang jauh lebih penting itu adalah komitmen untuk maju bersama, mengerjakan tugas-tugas secara sukarela perusahaan sekarang ini, termasuk juga memiliki yang namanya engagement, keterlekatan yang kuat terhadap posisi, terhadap pekerjaan, terhadap perusahaan. Dari segi hipnoterapi, bagaimana dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas karyawan? Bagi karyawan yang kontraproduktif itu sebenarnya masalahnya kebanyakan itu adalah di emosional. Jadi misalnya ada rasa marah, rasa sedih, rasa tidak berdaya, ya, termasuk juga ada frustrasi dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang terjadi, ya tentunya dalam mengambil pekerjaan juga akan terganggu, sehingga produktivitasnya akan menurun. Ditambah lagi yang namanya adalah inner thoughts-nya itu negatif. Misalnya nih, beban saja begini, gaji nggak ada, keluh kesahnya lah keluar begitu. Jadi yang namanya inner self talk-nya itu jadi negatif. Nah, di hipnoterapi yang kita bantu adalah yang tadinya memiliki inner self talk itu negatif, kita ubah menjadi positif. Yang tadinya itu ada rasa marah, kecewa, khawatir dan lain sebagainya. Nah, ini kita upayakan bantu dengan metode hipnoterapi untuk menjadi self acceptance dulu. Bagaimana dia menerima situasi dan kondisi yang ada saat sekarang, termasuk juga bagaimana yang bersangkutan itu bisa membuang kerak-kerak emosi negatif itu dan digantikan dengan sesuatu yang positif, misalnya tenang, bersyukur, ya, senang, bahkan bahagia pada saat akan datang ke perusahaan, pada saat yang bersangkutan itu bekerja di perusahaan. Nah, sehingga dengan demikian ya tentunya hasil kerjanya akan menjadi jauh lebih bagus. Kenapa? Karena dilakukan dengan rasa senang. Tidak ada satu beban apapun yang mengganduli karyawan itu di dalam melakukan aktivitas kerja. Ya sehingga dengan demikian ya tentunya
tentunya tingkat produktivitasnya akan menjadi naik dibandingkan dengan sebelumnya, gitu ya. Nah, termasuk juga hal-hal yang lain, apakah itu ada hambatan di dalam melakukan pekerjaan karena sering terganggu dengan sakit dan lain sebagainya, gitu ya. Dan satu hal, sakit fisik pun itu sebagian besar itu ditentukan oleh kita salah mengelola emosi, gitu ya, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan di dalam tubuh, maka pada akhirnya muncul rasa sakit secara fisik. Dari emosional, dari stres, Iya, sekali. betul. Ya contoh misalnya kalau karyawan itu kerjaannya ngeluh aja, marah aja gitu ya, paling tidak pertama yang kena itu mah. Nah setelah itu yang terkena apa? Tekanan darah. Nah setelah itu pada akhirnya seluruh bagian tubuhnya itu menderita sakit. Nah kalau sudah begitu bagaimana yang bersangkutan bisa produktif? Sehingga hal yang seperti ini kita bisa bantu sehingga meringankan beban fisiknya. Dengan apa? Dengan mengelola, mengendalikan dari faktor psikologisnya. Ya, yang tadinya ngedumel gitu ya, jadinya lebih bersyukur. Yang tadinya tidak senang menjadi senang. Yang tadinya mengambil pekerjaan itu dengan setengah hati, pada akhirnya menjadi full hati gitu loh. Itu yang bisa kita bantu karyawan-karyawan perusahaan dari sisi kinerja. Merubah hal-hal yang negatif gitu oleh yang menjadi lebih positif. Ya, termasuk juga bisa kita bantu untuk merubah mindsetnya. Yang tadinya mindsetnya itu negatif atau tidak bisa fokus di dalam pekerjaan, nah dengan metode hipnoterapi itu bisa kita bantu supaya mindsetnya itu menjadi positif, termasuk juga lebih mudah yang bersangkutan itu bisa fokus untuk mengerjakan pekerjaan. Nah bagi teman-teman gitu ya yang merasa seperti tadi yang disampaikan, stres, beban kerja yang berlebih dan produktivitasnya ini menurun gitu ya, bisa dibantu sekali dengan adanya metode hipnoterapi. Nah untuk di sini kita di Focus Solution Indonesia dalam menangani produktivitas dengan melepaskan aura-aura negatif dengan ke alam semesta dan dikembalikan ke aura positif gitu ya. Nah berapa kali session gitu Pak? Penanganannya berapa lama? Dan tergantung sih ya. Kalau misalnya secara kolektif bisa 2-3 hari gitu ya. Pelatihan itu sehingga istilahnya adalah karyawan itu menjadi apa yang namanya ya, mengalami satu proses yang namanya newborn gitu ya, terlahir kembali menjadi lebih positif gitu ya. Atau bisa mengambil satu program secara terus-menerus, misalnya 12 kali pertemuan. Nah kalau itu yang diambil itu akan menjadi sangat bagus banget. Karena tidak hanya hal-hal yang negatif kita eliminasi, tetapi yang positif itu bisa dijalankan secara langsung selama proses apa yang namanya, ada coachingnya di sana, ada healingnya juga di sana, ada trainingnya juga di sana, ada counselingnya juga di sana untuk beberapa orang karyawan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, jika ingin untuk melakukan konsultasi mendapatkan dari segi hipnoterapi itu Pak ya, dapat membantu meningkatkan produktivitas, bisa untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut di dalam hubung kita di 081 327 147 747 atau bisa langsung datang ke sini ke Sanggulan di Tabanan, atau dapat menghubungi itu langsung di dalam hubung kita seperti tadi, ataupun mention di Instagram dan Facebook kita di Focus Solution Indonesia. Nah sebelum kita tutup Pak Madi, dari pernyataan tadi, hal yang paling perlu diperhatikan oleh karyawan dalam meningkatkan produktivitasnya itu apa Pak Madi? Ini seringkali karyawan itu melihat dari sisi harga. Saya bekerja berapa hari, berapa lama, dibayar berapa, itu kan harga itu kan. Padahal yang menentukan harga itu apa? Diri kita sendiri. Nilai atau value-nya. Nah banyak orang yang salah kaprah tuh.
ya. Pinginnya harganya tinggi, tetapi tidak dengan menaikkan nilai. Padahal yang harus dilakukan adalah ya, naikkanlah nilai Anda setinggi-tingginya, maka harga Anda pun akan ikut naik. Artinya adalah tingkatkanlah kompetensi Anda, tingkatkan kegairahan Anda bekerja, tingkatkan kinerja, tingkatkan produktivitas. Yang tentunya juga upah Anda nantinya juga akan mengikuti dengan sendirinya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, berhenti membandingkan diri sendiri dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Misalnya temannya dipromosikan, kenapa dia promosikan bukan saya, dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi cobalah mulai bandingkan diri Anda dengan apa yang telah Anda capai. Bandingkan diri Anda dengan kemampuan yang Anda miliki sekarang. Sehingga dengan demikian maka produktivitas Anda akan meningkat, ya. Anda menjadi orang produktif berarti menjadi orang yang dicari oleh perusahaan-perusahaan. Baik, sungguh luar biasa sekali statement terakhir di Pak Made untuk mengingatkan teman-teman akan pentingnya meningkatkan produktivitas kerja. Baik, untuk saat ini kita cukupkan Pak Made yang untuk bincang malam hari ini. Kalau seperti tadi, jika ada teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung menghubungi kita di 081 327 147 747. Dan akhir kata kita tutup dengan terima kasih dan selamat malam.